Jangan sampai kita berputus asa dalam hidup ini, karena orang yang berputus asa itu bukan orang, tapi orang-orangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada hingga, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat sinerta salamnya, salawat dan salamnya mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada baginda alam, yakni habibana wa safi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan ke umatnya wasilah wal fadilah wal mubarakah. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang berbahagia, di malam yang penuh berkah ini, di bulan puasa yang penuh rahmat dan ampunan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita berlomba-lomba untuk menjalankan ibadah kepada Allah, karena intinya bulan puasa itu terbagi 3. Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah diturunkan oleh Allah, dihambur-hamburkan oleh Allah. Tombok kita. Ya, rame kan? Jam beleleng kok. Serah aku. Tombok lah, dapat duit aku. Tombok lah handang tombok. Untuk para makhluknya yang ingin mendapat rahmatnya, dari tanggal 10 sampai tanggal 20 itu adalah magfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Siapa yang Oh my god. Wow. Dalam kesempatan ini kita udah mencapai dari tanggal 20 sampai tanggal 30 menjelang lebaran. Maka tanggal 20 sampai tanggal 30 itu adalah pembebasan dari api neraka. Maka oleh sebab itu, tingkatkanlah ibadah kita di bulan ini, tingkatkanlah ibadah kita menjelang Idul Fitri ini. Semoga kita semua bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh my god. Wow. Dalam kesempatan ini kita kadang-kadang mendengar bahwa ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah lebih bagus daripada 1000 bulan. Kapan datangnya? Maka hanya Allah yang tahu semuanya. Karena manusia hanyalah berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sesungguhnya malaman Lailatul Qadar itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita wajib untuk berusaha mendapatkannya walaupun kita tidak bisa mendapatkannya. Karena yang kita tuju adalah ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang namanya ibadah, bulan puasa adalah bulannya yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Semua bulan bagus, tapi dalam bulan puasa ini seluruh pekerjaan ibadah kita dilipat gandakan beribu-ribu kali lipat. Yang sunnah itu menjadi ganjaran wajib, dan yang wajib akan dilipat gandakan beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali. Kita sholat zuhur, misalkan 1 rakaat biasa dibayar 10 menjadi 200, 300 sampai 1000 rakaat. Oh my god. Wow.
Oleh sebab itu, manfaatkanlah bulan puasa ini. Jangan hanya menjelang Lebaran kita sibuk dengan apa-apa yang tidak manfaat, sibuk dengan pakaian baru, sibuk dengan istri, sibuk dengan anak, sibuk dengan membersihkan rumah, sibuk dengan membagusi rumah, ngecat rumah. Karena nah, ini adalah waktunya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhir-akhir bulan Ramadan ini sangatlah besar, karena dalam tanggal 20 sampai hari Raya Idul Fitri adalah pembebasan dari api neraka. Oleh sebab itu, marilah kita semua, terutama untuk diri saya sendiri dan kita semua, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan meningkatkan kasih sayang kita kepada makhluk Allah. Janganlah sampai di antara kita saling celak, saling cacat, saling benci, saling hina, maka saling maafkanlah. Siapa orang yang hatinya bersih, siapa yang orang hatinya tulus untuk memaafkan saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, maka Allah akan mengganjar kita semua surga yang paling atas, yaitu surga yang paling nikmat. Oleh sebab itu, untuk para jomblo, para pemuda, para hadirin-hadirin muslimin muslimat, para kaum seluruhnya umat-umat yang kita cintai ini, yaitu umat Islam sebagai agama kita. Oleh sebab itu, tingkatkan sekarang ini sampai dengan waktunya Idul Fitri, malam takbir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kesempatan kita untuk terbebas dari api neraka. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang sangat singkat ini, karena umur kita adalah cuma 1 hari 1 malam. Enggak siang, pasti malam kita modar. Untuk itu, dengan kerendahan jiwa dan raga, dengan kerendahan hati kita semua, untuk menjadikan diri kita masing-masing mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai bulan puasa ini kita sia-siakan kepada hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Kepada seluruh sahabat-sahabat, teman-teman, dan semua handai tolan kaum muslimin wal muslimat, kita semua adalah makhluk yang lemah. Untuk itu, maka pergunakanlah kesempatan yang bagus ini dari tanggal 20 sampai Idul Fitri, malam takbir, untuk beribadah, karena ini adalah pembebasan kita semua dari api-api neraka. Masya Allah, tabarakallah, begitu cinta Allah dan Rasulnya kepada kita semua, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Untuk itu, apa sih yang paling bagus amalan dalam bulan puasa ini? Maka ada suatu amalan yang sangat manfaat untuk kita, yaitu dengan perbanyak membaca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyaklah membaca bacaan itu supaya kita semua mendapatkan saksi dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan ampun dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Oh my God! Wow! Baca. Jangan sampai kita berputus asa dalam hidup ini, karena orang yang berputus asa itu bukan orang, tapi orang-orangan. Karena kalau orang beneran mah nggak bakalan berputus asa. Karena apa? Karena semua kehidupan ini udah ditentukan, udah digariskan, udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah rizki Allah yang ngatur. Kita tugas sebagai manusia hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amalan yang paling bagus lagi seperti membaca Al-Quran, tasbih, istighfar, dan sholawat. Ayo sampai kita malaman takbir, malaman Idul Fitri untuk mencapai fitrah, untuk mencapai kesucian. Idul Fitri kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Gimana katanya kalau misalkan fitrah? Fitrah itu wajib. Fitrah itu wajib hukumnya dalam Islam. Apa yang difitrahkan? Makanan sehari-hari, seperti kan makanan wajib, seperti kan kalau kita hidupnya di Indonesia itu beras. Berapakah berasnya? 3,5 liter. Kalau di kilo 2,5 kilo. Kalau diuangkan 40.000. Itu adalah fitrah yang paling pas untuk kita semua. Apa artinya fitrah? Fitrah itu membersihkan jiwa dan raga kita dari segala kekotoran yang ada, dari segala beban yang ada, dari segala dosa yang ada. Maka dengan fitrah, maka kita akan kembali kepada kesucian. Oleh sebabnya, marilah kita bersama-sama jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai mendahulukan ego yang tiada henti, ego yang tiada gunanya. Marilah kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling asah, saling asuh, saling asih, saling doakan, dan saling maafkan. Untuk itu di malam yang penuh berkah ini cukup sekian dari saya. Berterima kasih kepada kru-kru yang ganteng-ganteng yang sudah memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Usikum wa nafsi bitaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفسي أفضل أنا جنبك وأنا معاك